Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Kemala Purna Utami, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Cilacap. Koneksi antar materi modul 3.2, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Jika diibaratkan sebagai sebuah ekosistem, sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik atau unsur yang hidup dan faktor abiotik atau unsur yang tidak hidup, yang keduanya saling berinteraksi satu sama lainnya sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Faktor biotik yang ada dalam sekolah antara lain murid, kepala sekolah, guru, staf atau tenaga kependidikan, pengawas sekolah, wali murid atau orang tua, masyarakat sekitar sekolah, dinas terkait, dan pemerintah daerah. Sedangkan faktor abiotik yang ada di dalam sekolah diantaranya adalah keuangan, sarana dan prasarana, serta lingkungan alam. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah seorang pemimpin yang menerapkan pendekatan berbasis kekuatan aset dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar sekolah untuk menggali potensi yang dimiliki dalam menunjang proses pembelajaran. Berikut adalah perbedaan antara pendekatan berbasis masalah dengan pendekatan berbasis pada aset atau kekuatan. Ada 7 macam modal atau aset yang dapat digunakan oleh sekolah untuk menunjang proses pembelajaran, yaitu modal manusia, modal politik, modal fisik, modal finansial, modal sosial, modal agama dan budaya, serta modal lingkungan atau alam. Berikut adalah implementasi pemanfaatan modal atau aset di lingkungan kelas. Berikut adalah implementasi atau pemanfaatan modal di lingkungan sekolah. Berikut adalah implementasi atau pemanfaatan modal di lingkungan sekitar sekolah. Pertanyaan kedua, jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Terdapat aset utama yang dimiliki sekolah untuk dapat mengembangkan sumber daya yang ada, yaitu modal manusia, modal fisik, modal sosial, modal lingkungan atau alam, modal finansial, modal politik, serta modal agama dan budaya. Jika ketujuh aset tersebut dikelola dengan baik, maka akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Berikut adalah pemanfaatan aset atau modal tersebut. Pertanyaan ketiga, berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Berikut adalah koneksi modul 1.1 dengan modul 3.2. Berikut adalah koneksi modul 1.2 dengan modul 3.2.
Berikut adalah koneksi modul 1.3 dengan modul 3.2. Berikut adalah koneksi modul 1.4 dengan modul 3.2. Berikut adalah koneksi modul 2.1 dengan modul 3.2. Berikut adalah koneksi modul 2.2 dengan modul 3.2. Berikut adalah koneksi modul 2.3 dengan modul 3.2. Berikut adalah koneksi modul 3.1 dengan modul 3.2. Pertanyaan keempat. Ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Sebelum mempelajari modul 3.2, saya hanya berpikir aset adalah segala sesuatu yang berupa benda fisik saja yang ada di lingkungan sekolah, serta lebih banyak berpikir kekurangan atau masalah yang ada di sekolah tanpa berusaha mencari solusinya. Setelah mempelajari modul 3.2, saya baru memahami terdapat 7 aset utama yang dapat dikembangkan untuk dapat membangun sekolah, yaitu modal manusia, fisik, sosial, lingkungan, finansial, politik, serta agama dan budaya. Seorang pemimpin harus memiliki pendekatan berpikir berbasis aset agar dapat mengembangkan potensi yang dimiliki. Demikian video koneksi antar materi modul 3.2. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi, dan saya ucapkan terima kasih.